saat ini perlu komitmen kita bersama untuk mengawal ini. Kita berada menjadi perangkat desa bukan untuk itu, tapi kita menjadi perangkat desa itu juga untuk anak cucu kita. Kalau kita bisa sejahtera Bapak dan Ibu, berarti kita mensejahterakan desa kita, memuliakan desa kita, anak cucu kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama merapatkan segala friksi-friksi, kita hindarkan. Yang tidak perlu kita hindarkan. Apalagi saat ini kita menghadapi suatu situasi yang sangat sulit. Kita baru aja didera oleh COVID-19. Kemudian kita masih menghadapi persoalan ekonomi dunia. Sekarang ini negara Turki saja inflasinya sudah mencapai 80%. Eropa saja sudah goyang Pak, negara maju aja goyang. Kita itu sudah 5,971% sekarang ini pastinya. Artinya mari bersama-sama Bapak dan Ibu, kita bersama-sama mendorong kemajuan desa kita menghadapi berbagai persoalan ini. Maka saya sangat setuju kalau Pak Tahlil dan kawan-kawan pada pagi hari ini di Provinsi Palembang yang sangat kita cintai ini mengadakan Mukernas, Rakernas dan Rapimnas. Betul, mari kita gunakan momen yang singkat ini, mungkin hanya 1 hari 2 hari ini, bagaimana untuk meningkatkan kemajuan desa kita, kemajuan perangkat desa seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi Bapak dan Ibu mengatur desa-desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia. Di Indonesia itu sekarang ada 37 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan dan 74.961 desa. Itu bukan hal yang gampang. Kami selaku orang tua akan terus mendengarkan bagaimana anak-anak ini, apa yang perlu ditingkatkan untuk kebersamaan kita semua. Bapak dan Ibu, untuk kesejahteraan sudah dibuka. Kalau Bapak membaca Permen 20/2015 tentang pengelolaan keuangan desa, di situ ada jaminan. Jaminan baik itu untuk tenaga kerjaan, jaminan sosial tenaga kerjaan maupun jaminan sosial kesehatan. Gunakan betul ini pendekatan ini. Kami sudah bekerja sama di tingkat pusat dengan BPJS. Kemarin kita mengadakan sosialisasi di NTT. Kapan di tempat Bapak dan Ibu sehingga ada jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Jadi apa yang dikatakan Pak Tahlil tadi betul, yang dikatakan Pak Gubernur tadi betul. Ada jaminan kita, kenyamanan kita, dan itu ada payung hukumnya. Salah satunya adalah ketika Bapak baca di dalam Permendagri 20/2018. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Tahlil, di dalam PP 11/2019 tentang perubahan kedua PP 43/2014, khususnya di pasal 40, pasal 81. Itu sebenarnya adalah jaminan regulasi kita Bapak dan Ibu semua, supaya kepala desa itu minimal mendapatkan penghasilan tetap.
supaya yang namanya sekretaris desa itu mendapatkan penghasilan minimal. Demikian juga perangkat desanya minimal. Terus kemudian di dalam pasal 100 jelas disebutkan di situ Bapak dan Ibu. Di dalam PP 11 2019 itu 30% belanja dari APBDes itu digunakan untuk operasional. Baik itu pemerintah desa dan BPD. Artinya Bapak dan Ibu, sekarang usaha kita bagaimana meningkatkan pendapatan desa kita. Karena 30% dari 100 akan berbeda dengan 30% dari 1000, kan? Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan desa kita menjadi tempat kehidupan dan penghidupan itu, kesejahteraan itu. Mari kita bahas bersama. Sebelum PP 11 2019, 30% ini digunakan juga untuk RT RW. Tapi dengan PP 11 2019, PRT RW kita keluarkan Pak dari 30%. Artinya ini 30% belanja ini adalah kepala desa perangkat BPD. Nah Bapak dan Ibu, ini perlu upaya lagi. Bagaimana? Tambahan tadi. Oh ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerjaan. L ada kita, ada PR, namanya PADES. Jadi semua tidak tergantung kepada TKDD. Ini PR kita. Dan saya yakin Bapak dan Ibu, mengapa di daerah-daerah juga PAD-nya rendah? Sangat tergantung juga kepada DAU. Bagaimana mungkin daerah-daerah akan PAD-nya tinggi kalau di desa-desa PADES-nya rendah? Tunjuk jari di antara Bapak dan Ibu, ada enggak yang PADES-nya sekarang ini di atas DD? Tidak ada PADES. Ada? Satu, dua, ada. Ada. Maka kita perlu Bapak dan Ibu, ya seperti Pondok, Tirtode Molong, kemudian Kuto, kemudian Majasari. Mari kita sebarluaskan Bapak dan Ibu hal-hal ini. Saya yakin dengan pemimpinan Pak Tahlil, Pak Agus di Palembang, ini akan bisa memajukan perangkat desa dan desa-desa di Indonesia. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya sangat berbahagia bisa hadir pada kesempatan hari ini untuk menghadiri Rakernas, Rapimnas Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini. Saya masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu kita bersama-sama bersinergi untuk bersama-sama memperjuangkan kemajuan desa ini. Ini kesempatan momen selanjutnya, Bapak dan Ibu. Jangan kita cepat puas, sudah ada undang-undang. Kita harus terus bersinergi memajukan desa-desa di Indonesia. Desa-desa ini menjadi pilar-pilar bagi bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh proklamator kita, Bapak Muhammad Hatta. Bukan satu obor di DKI, di Jakarta, tetapi lilin-lilin kecil ada di seluruh desa di Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat melakukan Rakernas, Rakernas dan Rapimnas Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran, dan bisa menemukan mutiara-mutiara yang penting bagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.